Baiklah, saya Putri Bunga Agusmi akan menjelaskan mengenai organisasi sistem pertandingan. Yang pertama itu ada ragam organisasi pertandingan. Ada beberapa ragam organisasi pertandingan. Yang pertama itu olahraga. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama FIFA atau kepanjangan dari Federasi Sepak Bola Internasional untuk pertandingan sepak bola. Yang kedua yaitu IOC atau Komite Olimpiade Internasional untuk Olimpiade. Yang kedua yaitu ada e-sport dan gaming. Nah, di dalam e-sport dan gaming ini ada dua hal, yaitu yang pertama ESL atau Electronic Sport League untuk kompetisi game online. Sedangkan yang kedua yaitu The International yang terkenal dengan pertandingan Dota 2. Nah, selanjutnya yaitu akademik. Ada beberapa. Yang pertama itu IMO atau Olimpiade Matematika Internasional untuk kompetisi matematika. Yang selanjutnya yaitu WRO untuk World Robot Olympiad untuk kompetisi robotika. Ada beberapa sistem pertandingan. Yang pertama yaitu gugur atau knockout, yaitu sistem di mana tim atau peserta yang kalah langsung tereliminasi. Jenis-jenisnya yaitu tunggal, ganda, gugur dengan bagan. Sistem ini mempunyai kelebihan. Yang pertama itu cepat, efisien, menentukan pemenang dengan cepat. Kekurangannya yaitu kurang memberikan kesempatan bagi tim atau peserta untuk memperbaiki diri atau faktor keberuntungan lebih besar. Contohnya yaitu Piala FA, Piala Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sistem pertandingan kompetisi round robin, yaitu setiap tim atau peserta bertanding melawan semua tim atau peserta lain. Jenis-jenisnya yaitu setengah kompetisi dan kompetisi penuh. Ada juga kelebihan dari sistem pertandingan kompetisi ini. Yang pertama itu lebih adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua tim atau peserta, serta mengukur kemampuan tim atau peserta secara lebih akurat. Nah, sistem ini juga mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih besar. Contohnya yaitu Liga 1 Indonesia, Liga Champions atau UEFA fase grup. Nah, selanjutnya yaitu sistem pertandingan kombinasi, yaitu menggabungkan sistem gugur dan kompetisi. Contohnya, fase grup atau kompetisi diikuti fase knockout atau gugur pada turnamen sepak bola. Ada juga kelebihan dari sistem pertandingan ini, yaitu mengambil manfaat dari kedua sistem, meningkatkan daya tarik pertandingan. Ada juga kekurangannya, yaitu kompleksitas dalam pengaturan jadwal dan aturan. Contohnya yaitu Piala Dunia, Liga Champions, UEFA. Nah, selanjutnya yaitu kebugaran jasmani, perbedaan kebugaran jasmani, komponen kesehatan, dan komponen keterampilan. Nah, ada beberapa perbedaannya, yaitu yang pertama ada kebugaran jasmani komponen kesehatan, yaitu daya tahan kardiovaskular, di mana kemampuan jantung dan paru-paru untuk memasok oksigen ke otot selama aktivitas fisik. Contoh latihannya yaitu lari, bersepeda, berenang. Yang kedua yaitu kekuatan otot, kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga. Contoh latihannya yaitu angkat beban, push up atau sit up. Nah, selanjutnya yaitu daya tahan otot, kemampuan otot untuk melakukan aktivitas secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Contoh latihannya yaitu plank, squat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kelenturan, kemampuan sendi untuk bergerak dalam rentang gerak yang maksimal. Contoh latihannya yaitu stretching, yoga, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu komposisi tubuh, proporsi lemak tubuh terhadap massa tubuh tanpa lemak. Nah, masuk kita selanjutnya itu kebugaran jasmani komponen terkait keterampilan. Yang pertama ada kelincahan, yaitu kemampuan mengubah arah gerakan dengan cepat. Contoh latihannya itu shuttle run, cone drills. Nah, yang kedua yaitu keseimbangan, kemampuan mempertahankan posisi tubuh saat diam atau bergerak. Contoh latihan yaitu berdiri dengan satu kaki, berjalan di atas balok. Nah, yang selanjutnya itu kecepatan, kemampuan bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contohnya latihan sprint atau lari cepat. Yang selanjutnya itu koordinasi,
Kemampuan menggabungkan beberapa gerakan menjadi satu gerakan yang efisien. Contoh latihannya yaitu lempar tangkap bola dan bermain juggling. Selanjutnya reaksi. Kemampuan merespon stimulus dengan cepat. Contoh latihannya yaitu reaksi start dalam lari, menangkap bola yang datang tiba-tiba. Nah, selanjutnya itu daya ledak atau power. Kemampuan menghasilkan tenaga maksimal dengan waktu yang singkat. Contohnya latihan lompat jauh dan lempar cakram. Nah, masuk kita ke materi selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Yaitu setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Manfaat dari aktivitas fisik tersebut yaitu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, memperkuat tulang dan otot, serta menjaga berat badan ideal, mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk mental ada juga manfaat dari aktivitas fisik, yaitu meningkatkan mood, mengurangi stres dan depresi, meningkatkan kualitas tidur, serta meningkatkan rasa percaya diri. Nah, untuk manfaat sosialnya yaitu meningkatkan interaksi sosial serta memperluas jaringan pertemanan. Baik, masuk kita ke materi selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi aktivitas fisik untuk dewasa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membagi ada beberapa aktivitas fisik untuk dewasa. Yang pertama yaitu 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu atau 75 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi per minggu atau kombinasi keduanya. Yang selanjutnya yaitu aktivitas penguatan otot minimal 2 hari per minggu. Contoh aktivitasnya yaitu jalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, senam, serta olahraga tim. Nah, dari penjelasan di awal dapat disimpulkan yaitu aktivitas fisik yang teratur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Juga mari berpartisipasi aktif dalam organisasi pertandingan dan melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.